Aku mau tahu tentang Amur Proklamasi. Oh, jadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa? Saya harus memberitahu ini pada Bung Karno dan Bung Hatta. Makan Bu. Silakan. Ada apa Bu? Sebentar dulu, Bu. Jadi, apakah kalian sudah tahu tentang berita kekalahannya Jepang? Belum Bu. Apa yang terjadi dengan Jepang? Setauku, Nagasaki dan Hiroshima itu telah dibom oleh sekutu, sehingga Jepang harus menyerah pada tangan sekutu. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah ada wewenang atas negeri ini. Kita harus mengambil kesempatan ini. Ayo. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia namun gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang itu? Belum Bu. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dengan Sukarni bertemu dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Betul. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum power. Benar Bu, demikian saya mengumpulkan kita semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. William Cairo dan Tingkara yang pergi kita masuk sekarang dan memberitakan berita ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda untuk melakukan pembahasan Jepang. Ayo pergi. Ayo. Siapa yang suruh-suruh begini? Tidak tahu juga. Bung Karno! Ada apa ini? Hari ini Bung harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Pokoknya Bung harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Fatmawati dan Guntur harus ikut dengan saya. Baiklah. Fatmawati, Ada apa ini? kita ke Rengas Dengklok. Masuk Bung. Bung, kamu juga? Ada apa ini semua? Masuk. Jadi apa tujuan kalian yang sebenarnya membawa kami ke Rengas Dengklok? Pokoknya ikut kami dulu.
Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chiao Ki-song. Sebenarnya apa tujuan kalian membawa kami kemari? Kami ingin Bung Hatta dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi Indonesia. Sebenarnya ada apa, Soekarni? Begini Bung, Jepang itu sudah kalah. Ini waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan proklamasi Indonesia. Mengapa kamu sangat mudah percaya berita yang seperti itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita. Tetapi sekarang bukanlah saatnya. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Mengapa begitu? Karena kami para pemuda ingin merdeka atas jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Betul sekali Bung. Jika Jepang memberikan kita hadiah kemerdekaan, maka kita adalah bentukan Jepang. Maka kita dapat dijajah kembali Bung. Baiklah, akan kami rundingkan sekali lagi. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Bagaimana kalau diawali dengan kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/08/05 atas nama Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Semua setuju dengan ini? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut? Bagaimana kalau naskah proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya kurang setuju Bung. Di sini terlalu ramai. Bagaimana jika Bung Hatta dan Bung Karno menandatangani proklamasi ini atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Sayuti, tolong kamu ketik naskah ini. Ya, Bu. Kapan kita akan melakukan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Dikarenakan tanggal 17 juga merupakan hari di mana Al-Quran diturunkan, dan dalam sehari semalam seorang umat muslim sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus? Setuju Bung. Untuk waktunya kapan ya Bung? Bagaimana kalau pukul 10 tepat? Setuju. Saya akan meminta Fatmawati untuk menjahit benderanya. Dia, tolong kamu siapkan tiangnya. Baik, Bung. Dan untuk tempatnya di mana kita akan melaksanakan proklamasi itu? Bagaimana kalau dilaksanakan di rumah Soekarno? Setuju. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.
juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetap percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri yang akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Wakil-Wakil Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Bendera siap! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, saka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Jadi gitu ya, makasih ya Angel. Ya sama-sama Lex. Aku belajar lanjut gue bentar lagi mau sekali good luck juga. Ya.
pipet lah situ. Kenapa kau berani dulu? One, action. Jeffrey gak nyanyi. Dunia. Harus ikut kami ke Nas Dengklok. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Fatmawati harus ikut. Apa itu? Pokoknya Bung harus ikut kami ke Nas Dengklok. Baiklah. Apa itu? Fatmawati. Ada apa ini? Kau yang ngomong loh. Apa tujuanmu membawa aku ke Ras Dengklok? Untuk membunuhmu, Soekarno. Aku Hatta, Bang. Untuk membunuhmu Hatta. Maksudmu apa? Karena kamu tidak berguna di sini. Siapa kamu? Kamu pemihak Jepang. Woi, jangan gerak-gerak. Kau dulu baru ngomong. Iya. Apa? Aku harus memberitahu ini pada para Bung Karno. Action. Teman-teman saya, apakah kalian sudah dengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Dari mana kau tahu tentang itu? Baru saya senjata itu. Berarti negara kita dalam kondisi wafat. Benar, Bu. One, action.